Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat karunia dan hidayahnya saya dapat mengerjakan video kali ini dengan baik dan benar. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari dengan tema mengubah nilai menjadi perilaku nyata. Nah, teman-teman, apa itu aktualisasi akhlak? Aktualisasi akhlak merupakan proses mewujudkan nilai-nilai moral dan etika atau akhlak yang tersimpan dalam pikiran dan keyakinan ke dalam tindakan nyata yang bersifat spontan dan konsisten. Perbedaan akhlak dan etika. Jika etika seringkali didasarkan pada kesepakatan sosial, akhlak memiliki akar yang lebih dalam pada nilai spiritual dan hati nurani. Nah, tujuan aktualisasi akhlak yaitu membentuk pribadi yang berintegritas dan menebar manfaat atau rahmatul lil alamin. Selanjutnya kita masuk ke dimensi aktualisasi akhlak. Akhlak yang baik harus mencakup 4 hubungan utama. Pertama, akhlak kepada Sang Pencipta, rasa syukur, ibadah yang tulus, dan tawakal. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri, jujur pada diri sendiri, menjaga kesehatan dan disiplin. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia, empati, pemaaf, dan dermawan. Akhlak kepada alam, menjaga kebersihan, dan tidak merusak lingkungan. Teman-teman, aktualisasi akhlak tuh banyak banget. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Dan yang sekarang kita akan bahas adalah aktualisasi akhlak dalam keluarga. Teman-teman, seperti yang udah kita ketahui dan kita pahami bahwa rumah adalah tempat pertama pembentukan akhlak. Ya, dimana kalau rumah mendidik dengan baik, maka insya Allah anak tersebut akan mempunyai akhlak yang baik. Pertama, birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan tutur kata yang lembut, kasih sayang, menghargai saudara, dan menciptakan suasana rumah yang aman secara emosional. Yang terakhir ada kejujuran, terbuka dalam masalah keuangan dan perasaan antar anggota keluarga. Jadi teman-teman, keluarga itu sangat berpengaruh, sangat amat berpengaruh dalam proses pertumbuhan anak, tentunya juga dalam pengembangan akhlak gitu. Sebenarnya anak bisa dikatakan baik, anak bisa jadi buruk, itu akhlaknya tergantung dari rumahnya. Karena jika orang tua sudah mendidik anak dengan baik, sudah menjadi suri tauladan yang baik, insya Allah anaknya juga akan mempunyai suri tauladan yang baik, juga akan mempunyai akhlak yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas akhlak dalam lingkungan kerja dan profesional. Bagaimana akhlak bekerja di kantor atau tempat usaha? Pertama, amanah atau integritas, menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak menyalahgunakan wewenang. Teman-teman, kalau kita bekerja, kita harus amanah gitu ya, dapat dipercaya, tidak melakukan kecurangan gitu. Kayak nih contoh seorang guru, dia kan guru berwenang untuk memberikan nilai. Nah, misal si anak itu pintar, cuman orang tuanya gak suka ngasih, dia kasih nilai kecil, tapi anaknya tuh biasa-biasa aja, tapi si orang tuanya tuh suka ngasih ke kita gitu, dan si gurunya ngasih nilai besar. Nah, itu termasuk tindakan kecurangan dan ketidakjujuran gitu ya, kita sebagai guru gitu, sebagai pendidik, dan itu mencerminkan ketidakprofesional seorang guru, misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua ada patona, profesionalisme, terus belajar untuk memberikan hasil kerja yang cerdas dan berkualitas. Yang ketiga sidik atau kejujuran, tidak memanipulasi data atau laporan demi keuntungan pribadi.
Nah, kayak jujur sama amanah tuh kan dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya berarti kita tuh orang jujur ya. Kalau kita gak amanah, kita gak mungkin jujur gitu kan. Jadi ketiganya tuh sangat berhubungan, teman-teman. Nah, ini nih yang paling gak bisa kita hindari, yaitu akhlak media sosial atau digital akhlak. Di dunia maya, akhlak seringkali teruji karena merasa anonim. Ya. Pertama, ada tabayun atau klarifikasi, tidak menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa ya harus lebih kritis daripada yang lainnya gitu. Gak boleh kalau ada berita langsung percaya, itu gak boleh. Kita harus kayak cari tahu dulu kebenarannya dari si berita tersebut. Jangan sampai kita menyebarkan hoax dan menyebabkan masalah gitu kan. Yang kedua, lisan digital, menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti, tidak melakukan bullying. Ya, kita harus menjaga ucapan kita. Tapi biasanya kalau di media sosial itu bukan ucapan ya, lebih ke ketikan. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ketik gitu. Apalagi kalau kita komen-komen, jangan iseng-iseng komen yang nyakitin orang ya. Kita emang niatnya itu iseng misal, tapi kan kita gak tahu ya gimana kalau si orang itu teh bener-bener sakit hati gitu dengan apa yang kita ketik gitu. Dan jangan salah, sekarang mah banyak gitu ya yang masuk penjara lewat jalur hukum itu cuman karena kayak mereka tuh komen-komen hal yang gak baik gitu, hal-hal yang nyakitin orang, jadi berurusan dengan kepolisian gitu. Nah, terus yang terakhir, menjaga privasi, menghargai batasan pribadi orang lain di internet. Nah, ini tuh kita tuh harus benar-benar ngehargain ya. Kayak misal nih, kita jangan asal posting misalnya teh foto orang gitu kan, karena nggak semua orang tuh mau diposting gitu. Terus kayak kalian tuh jangan menyebarkan data pribadi gitu kan di medsos, karena itu bisa terjadi kejahatan-kejahatan gitu kan yang emang merugikan buat kita. Jadi hati-hati dalam penggunaan media sosial. Jangan kalau ada berita jangan langsung percaya. Terus jangan berkomentar yang pedas ya pada netizen ya. Terus menghargai privasi orang gitu. Nah, ada tantangan dalam mengaktualisasikan akhlak. Pertama, mengapa melakukan kebaikan terkadang sulit? Pertama, ada penyakit hati, sifat sombong, ujub, pamer, dan iri hati. Yang kedua, lingkungan yang toksik, pergaulan meremehkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, ada godaan instan, keinginan mencapai hasil cepat tanpa peduli cara yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke strategi membiasakan akhlak mulia. Aktualisasi membutuhkan latihan atau riyadhah. Pertama, ilmu, mengetahui mana yang baik dan buruk. Ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu ilmunya nih. Karena gak mungkin ya, kalau kita gak punya ilmunya, kita gak mungkin tahu mana sih yang benar gitu, mana sih yang salah, mana sih akhlak tercela, mana sih akhlak terpuji. Kalau kita gak tahu ilmunya, makanya pentingnya kita untuk ngaji, untuk menuntut ilmu gitu ya, di madrasah, di masjid, di pesantren gitu. Yang kedua, pembiasaan, memulai dari hal kecil, misal tersenyum dan menyapa. Yang ketiga ada muhasabah, evaluasi, merenungkan tindakan ketika setiap malam sebelum tidur gitu. Kita tuh ngerenungin pas mau tidur, hari ini aku udah ngelakuin kesalahan apa ya, dan gimana ya caranya supaya aku besok lebih baik, kayak gitu loh. Yang keempat, mujahadah atau kesungguhan, berusaha keras melawan dorongan emosi negatif, marah atau egois. Nah, kesimpulannya, puncak dari ilmu adalah akhlak, dan puncak dari akhlak adalah keikhlasan dalam berbuat baik. Aktualisasi akhlak adalah perjalanan seumur hidup. Keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Sekian video kali ini.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.